Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Maulana Yusuf, Eskom Mkom. Langsung ke soal yang pertama. Berdasarkan gambar di bawah, coba jelaskan menurut kalian menunjukkan proses apa? Jawabannya, bisnis proses adalah sejumlah aktivitas yang merubah sejumlah input menjadi sejumlah output atau barang dan jasa untuk orang-orang lain atau proses yang menggunakan orang atau alat, di mana setiap perusahaan pasti sudah mempunyai sejumlah bisnis proses. Bisnis prosesnya yaitu diawali dengan supplier, memberikan input, lalu diproses atau your process, dan mengeluarkan output untuk sebuah customer atau untuk pelanggan. Dan nantinya akan memiliki sebuah feedback yang menjadi perhatian bisnis proses yang dilakukan sebuah perusahaan itu sudah berjalan dengan sesuai atau tidak. Untuk soal yang nomor 2, yaitu terdapat beberapa konsep CRM yang salah satunya yaitu membangun database pelanggan yang kuat. Coba kalian jelaskan maksud dari konsep tersebut. Jawabannya, konsep CRM salah satunya yaitu membangun database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Cara mengumpulkan database pelanggan. Yang pertama, melalui pengembalian kartu garansi yang harus diisi data lengkap pelanggan. Yang kedua, melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Yang ketiga, menerbitkan kartu keanggotaan. Jadi perusahaan itu harus membangun database pelanggan yang kuat atau harus punya database. Tidak semata-mata pelanggan itu datang belanja beli produk. CRM ini harus mengelola hubungan dengan pelanggan agar terjalin hasil yang maksimal. Pelanggan mendapatkan kepuasan dan perusahaan pun mendapatkan keuntungan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tahapan apa saja yang terdapat dalam bisnis proses re-engineering cycle. Jawabannya, tahapan dalam bisnis proses re-engineering cycle yaitu yang pertama, membuat kerangka proyek. Sistem yang mau dibuat atau diinginkan harus gambarkan dulu sehingga terlihat gambarnya. Tahap yang kedua, menciptakan visi, nilai, dan tujuan, sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan prosesnya. Tahap selanjutnya, membuat desain baru mengenai operasi bisnis, sehingga bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Tahap berikutnya, pembuktian konsep. Agar harapan yang diinginkan bisa tercapai, jangan sampai tidak adanya kesesuaian, makanya perlu dibuktikan. Tahap selanjutnya, merencanakan implementasi. Ketika konsepnya dianggap tidak sesuai, baru direncanakan tahap implementasi yang harus dipersiapkan. Tahap memperoleh persetujuan implementasi. Ketika semuanya sudah direncanakan dengan baik dan sudah dipersiapkan dengan matang, tinggal memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Tahap implementasi perubahan destinasi. Dengan adanya perubahan destinasi, maka harus bisa mengcover atau menyesuaikan dengan yang diinginkan. Yang terakhir, transisi ke tahap continuous improvement. Ketika dianggap sudah bisa beradaptasi dengan sistem yang baru hasil engineering ini, maka tahap ini tidak terlalu berdampak. Soal selanjutnya, di bawah ini terdapat gambaran konsep dasar ERP
Coba kalian jelaskan menurut yang kalian ketahui dari konsep dasar ERP tersebut. Jawabannya, gambaran konsep dasar ERP ada bagian front office dan bagian back office di dalam sebuah central database. Antara bagian front office dan back office sudah saling terintegrasi dan saling terhubung dengan database yang tersentral. Setiap datanya bisa mengakses data yang masuk ke dalam aplikasi database-nya. Misalkan, di bagian front office, customer menghubungi sales untuk melakukan sebuah order produk. Maka data dari sales itu akan diinput ke dalam sebuah sistem yang tersimpan di dalam database. Di bagian back office, finansial, manufacturing, dan inventory itu bisa langsung mendapatkan informasi, sehingga untuk finansialnya bisa mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar. Lalu yang harus dibayar, kalau manufacturing, jumlah produk yang harus dipersiapkan. Kalau inventory bisa mendukung ketika produk atau dibuat harus dicek bahan bakunya dan kebutuhan lainnya. Setiap bagian bisa langsung mendapatkan informasi secara real-time berdasarkan data yang masuk. Kalau ada kekurangan, maka langsung menghubungi supplier untuk memenuhi kebutuhan pada saat proses produksinya. Reporting atau laporannya dari sekian bagian itu dibuat secara standar atau sama, tidak akan berbeda-beda, dan dipimpin perusahaan akan disampaikan sesuai dengan yang sudah diproses dari sistem. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 8 proses inti dari SCM menurut kalian. Jawabannya, 8 proses inti dari SCM yaitu, yang pertama, Customer Relationship Management. Menjaga hubungan baik dengan customer tidak hanya semata-mata mencari customer saja, tetapi harus menjaga hubungannya sehingga customer akan terus berbelanja atau mengorder. 2. Customer Service Management. Perlu memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer, seperti informasi yang dibutuhkan secepat mungkin langsung diberikan. Ketika ada komplain, langsung ditanggapi, sehingga customer tidak merasa diabaikan atau dirugikan. 3. Demand Management. Mengelola sebuah permintaan dari customer. Ketika ada permintaan, harus bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan oleh customer. 4. Customer Demand Fulfillment. Pemenuhan permintaan klien. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diminta sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. 5. Manufacturing Full Management. Memanage sebuah produk produksi sesuai dengan kebutuhan sehingga hasilnya pun akan sesuai yang diharapkan oleh para customer dengan cara melihat story keinginannya dan kepuasannya. Sehingga itu menjadi satu acuan untuk manajemen ketika melakukan proses produksi. 6. Procurement atau pengadaan. Ketika melakukan pengadaan, harus melihat kebutuhan spesifikasinya. Jangan sampai melakukan pengadaan tapi tidak sesuai akan menjadi sebuah pertimbangan. 7. Pengembangan produk dan komersialisasi. Produk yang sudah ada mungkin perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di lingkungan masyarakat atau customer dalam setiap waktunya. 8. Retur atau pengembalian. Ketika ada hal-hal yang dirasa salah atau tidak sesuai, maka prosesnya harus bisa maksimal. Mungkin agar customer pun merasa benar-benar terlayani dengan baik. Soal nomor 6. Mengapa ERP itu diperlukan oleh perusahaan? Karena dengan memakai sistem ERP, membantu perusahaan mengelola bisnis dengan mudah dan efisien.
Sistem tersebut menyatukan banyak sistem untuk dapat dikerjakan secara bersama dan setiap bagian bisa langsung mendapatkan informasi secara real-time berdasarkan data yang masuk. ERP juga berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Soal nomor 7. Sebutkan apa saja faktor keberhasilan bisnis proses reengineering. Lalu jelaskan dari faktor-faktor tersebut. Faktor keberhasilan bisnis proses reengineering yaitu pertama, vision. Gambaran tentang apa yang dikehendaki yang menyangkut hal orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Skills. Skills diperlukan seseorang agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang perlu dalam proses yang baru. Incentive. Penghargaan dan pengakuan seseorang agar dapat melakukan perubahan yang direncanakan secara lebih sungguh-sungguh. Resource. Sumber termasuk orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang terakhir, action plan, perencanaan serangkaian aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang dibuat secara cukup tinggi. Soal nomor 8. Jelaskan menurut kalian maksud dari gambar di bawah ini. Jawabannya, perbedaan antara before ERP disparate dengan after ERP disintegrate yaitu before ERP disparate atau sebelum antara bagian satu dengan yang lainnya terpisah dan ada penyekatan. After ERP integrate atau sesudah. Setiap bagiannya itu sudah menjadi satu kesatuan yang menyimpan datanya dalam satu buah database, sehingga kebutuhan data bisa secara real-time dan tidak harus mencocokkan data antara satu bagian dengan bagian lainnya. Soal nomor 9. Sebutkan dan jelaskan modul utama yang harus ada di dalam CRM. Jawabannya, modul-modul utama yang harus ada di dalam CRM adalah yang pertama, sales. Menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Sebagai contoh, CRM akan mengingatkan bank sales representatif untuk memanggil pelanggan yang membuat deposit yang besar untuk menawarkan kepadanya layanan investasi dan program kredit utama. Yang kedua, direct marketing and fulfillment. CRM dapat mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen respon, penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan pelanggan. Yang ketiga, customer service and support. CRM membantu manajer customer service secara cepat membuat, menunjuk, dan mengelola permintaan layanan. Bisa pula membimbing representatif customer service di dalam menolong pelanggan yang mempunyai problem dengan suatu produk atau service dengan cara menyediakan data layanan yang relevan dan usulan bagi pemecahan problem. Soal yang terakhir atau yang ke-10, jelaskan syarat penting dari sistem ERP. Jawabannya, syarat penting dari sistem ERP adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Mungkin sekian penjelasan jawaban soal UTS dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.